Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kali ini kita ditemani sama Kak Tanti, Bang Martin, dan juga Kak Gebi. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur buat kebaikan yang daripada Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan boleh memberkati dan memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh punya kesempatan untuk melakukan ibadah. Kiranya Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, meskipun secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita menggunakan satu lagu pujian untuk menyatakan bahwa kita mau menjaga kehidupan kita dari segala dosa, supaya kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Kita bertepuk tangan ya. Kehidupan kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kakak undang adik-adik untuk boleh duduk manis, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk, menyaksikan dan menyimak segala firman yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita menyatakan mau memakai kehidupan kita, kesempatan yang Tuhan beri untuk terus melayani dan memuliakan nama Tuhan. Dengan sikap berdoa kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini ada
berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, ini pujian penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Kami rindu, kami boleh jadi perabot-perabotnya Tuhan yang indah, yang boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami, meskipun kami masih kecil, meskipun kami masih dalam masa pertumbuhan, kami percaya Tuhan boleh memperlengkapi kami. Tuhan boleh memakai kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini supaya boleh lebih indah, boleh memuliakan nama Tuhan dengan segala apapun yang kami kerjakan, baik di sekolah, di rumah, dimanapun Tuhan tempatkan. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyambut firman-Mu, boleh mengajari kami, menegur kami, mendidik kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Kiranya Tuhan yang boleh sampaikan sendiri isi hati-Mu kepada setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menyimak firman Tuhan adik-adik. Dadah. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu atau komisi anak GKMI Bandung. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Budita hari ini ditemani seperti biasa sama kakak Anya. Nah, ayo diambil Alkitabnya dulu, kita mau baca dulu firman Tuhan ya. Kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5. Sudah, Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Budita dan Kak Anya akan membacanya secara bergantian ya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, anak-anak semua, hari ini kalau tadi dibaca ya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 itu bercerita tentang apa sih? Tentang jemaat gereja mula-mula. Nah, sebenarnya mereka itu siapa? Mereka itu adalah para orang percaya seperti kita ya, atau pengikut Kristus. Tapi pada masa itu mula-mula, semua orang percaya pada masa itu tuh selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat sekali. Nah, apa itu serambi Salomo? Serambi Salomo itu adalah tempat terbuka di bait suci. Nah, sebuah serambi yang dibangun oleh Salomo di bagian selatan halaman luar bait suci. Nah, sebenarnya seperti apa sih para orang percaya pada masa itu? Yuk kita tanya sama kakak Anya. Orang percaya pada waktu itu selalu hidup dalam kebenaran. Mereka hidup rukun, setia beribadah, saling berbagi, dan murah hati. Sehingga dengan kebaikan dan kebenaran itu membuat mereka dihormati orang banyak. Bahkan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang sakit dan mereka disembuhkan. Nah, sekarang sudah jelas ya siapa orang percaya mula-mula pada masa itu. Nah, sebenarnya anak-anak, sesungguhnya jumlah orang percaya waktu itu tidak begitu banyak. Namun mereka sangat akrab satu dengan yang lain dan saling memperhatikan. Jika ada yang sakit, segera dikunjungi. Jika membutuhkan pertolongan, segera ditolong. Dan uniknya, mereka meski sedikit, tapi mereka membawa dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Mengapa ya? Karena mereka punya hati yang baik. Mereka bergaul dengan siapa saja, tidak pilih-pilih. Ketika mereka diperlakukan tidak baik, mereka tidak membalas dengan kejahatan. Mereka juga suka mengajak orang-orang bersama-sama bersekutu, menghargai dan tidak mengejek. Mereka suka berbagi kasih dengan orang lain. Wah,
Luar biasa ya, ternyata orang percaya mula-mula pada masa itu. Dan ternyata dengan hidup bergereja yang seperti itu tuh banyak orang menjadi tertarik, bahkan juga ingin bergabung tuh dengan mereka. Rupanya perilaku yang baik, ramah, suka berbagi itu menjadi ciri hidup jemaat pada masa itu. Dan ternyata tindakan yang seperti itu justru membuat orang banyak tertarik kepada Kristus. Nah, itulah cerita kehidupan jemaat gereja mula-mula. Menurut adik-adik, gimana kehidupan jemaat gereja zaman sekarang? Gimana dengan gereja kita GKMI Bandung? Apakah gereja kita udah berbagi kasih dengan masyarakat sekitarnya? Tuh, pertanyaan kakaknya tuh penting sekali ya. Apakah gereja sudah berbagi kasih dengan masyarakat sekitarnya? Gereja itu siapa? GKMI Bandung tuh siapa? Ya saya dan adik-adik semua, anak-anak semua ya. Nah, ayo coba dengarkan baik-baik ya, supaya semuanya tahu bahwa gereja kita itu juga sedang berusaha terus melakukan banyak kegiatan yang seperti jemaat mula-mula pada waktu itu, yaitu kegiatan berbagi kasih. Nah, contohnya apa kira-kira? Ibu kasih tahu ya. Setiap tahun paling sedikit itu 25 kali setiap tahun ya. Paling sedikit 25 kali gereja kita akan membagikan nasi kotak atau sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi kita mungkin setiap bulan sekali 2 kali gitu, atau setiap berapa bulan sekali begitu ya. Bu Dita juga ikut di dalamnya, Kak Anya juga membantu di dalamnya. Nah, itu perlu diketahui ya, bahwa gereja kita itu juga membagikan nasi kotak dan sembako. Kemudian apa lagi? Nah, setiap tahun gereja kita juga mengadakan tuh aksi sosial yang beragam bentuknya loh anak-anak. Contohnya, beragam bentuknya aksi sosial itu bisa donor darah. Nah, nanti ya di bulan Mei ini kayaknya akan ada nih gerakan dari kita GKMI Bandung donor darah ya. Kemudian membagi pakaian bekas tapi yang layak pakai. Kemudian kita juga mengecat portal di kompleks perumahan. Kemudian gereja kita juga punya kegiatan PPA ya, Pusat Pengembangan Anak. Nah, di situ kita juga menolong anak-anak punya karakter yang baik, tidak hanya yang seiman dengan kita, tapi juga yang tidak seiman. Lalu ada kegiatan misi pelayanan di pedalaman-pedalaman juga. Nah, berarti gereja kita banyak melakukan itu semua ya anak-anak ya. Nah, adik-adik sekarang udah paham ya bahwa gereja kita berusaha melakukan kebaikan dan kebenaran juga seperti jemaat mula-mula. Hayo, adik-adik kan jemaat gereja GKMI Bandung, maka juga harus berusaha selalu melakukan kebaikan dan kebenaran ya. Seperti apa saja? Ramah dengan semua orang, kalau berteman tidak pilih-pilih, tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Kalau teman perlu pertolongan, dibantu sesuai kemampuan kita. Ada teman sakit, ditengok. Ada teman gak bawa bekal, kita bagi. Ada teman tidak punya buku, dipinjamin, dan masih banyak lagi. Nah, itu banyak ya. Jadi kalau adik-adik caranya supaya sama dengan jemaat gereja mula-mula, ada yang bisa dilakukan, tadi sudah disebutkan banyak sama kakaknya ya. Jadi mulai besok dilakukan ya adik-adik ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini yang mengajak kita semua, adik-adik dan saya, untuk mewujudkan iman kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dalam tindakan nyata ya. Jadi mencintai dan mentaati firman Tuhan. Caranya dengan rajin membaca Alkitab dan taat melakukannya. Nah, itu tindakan nyata. Lalu yang kedua, setia bersekutu dengan saudara seiman, beribadah dalam kekudusan dan saling melayani dalam kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir adalah memberi diri untuk melayani Tuhan. Melakukan tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, adik-adik sudah sangat jelas ya kebaikan dan kebenaran apa yang perlu adik-adik semua lakukan di dalam kehidupan setiap
hari. Nah, selamat mewujudkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sekarang Kanya akan kasih ayat hafalan untuk kalian ya. Ayatnya dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kanya bacain ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Itu ayatnya, jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Dah. Berilah